Conference gratis teman-teman. Semua suka yang namanya gratis? Gak ikut. Terima kasih buat semuanya. Wow, luar biasa hari ini. Family Street-nya mana? Abang Hari. yang pertanyaan saya dari tadi itu itu cewek apa cowok? Jangan-jangan dia ada yang flirting sama kamu Hari. Oke. Beri tepuk tangan juga dong buat teman-teman Praise and Worship. Wow. Cuman bertiga tapi rasanya 20 orang yang main musik, amin. Amin. Kayaknya kita dengar suara malaikat tadi ya. Asik. Oke. Oke, hari ini kita masuk minggu yang terakhir di bulan Juni. Jadi minggu ini adalah kita masih bicara tentang tongue, masih bicara tentang lidah, masih bicara tentang perkataan. Dan minggu depan kita masuk ke topik yang baru yang berjudul God Wisdom, more wisdom. Nah, jadi selama 2 bulan, mulai minggu depan kita akan bicara wisdom. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk minggu yang luar biasa, teman-teman diberikan kesehatan dan kami bisa berkumpul bersama tanpa ada intimidasi, tanpa diganggu apapun, dengan kesehatan yang prima ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk firman akan ditaburkan pada hari ini agar firman ini menjadi rema dan tumbuh di dalam tanah yang subur, dan kami pulang dan hidup kami bukan hanya saat kami pulang, hidup kami tidak sama lagi. Kalau kami seperti apa yang firman katakan, dan terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, in Jesus name we pray. Amin. Oke. Kita cepat aja dulu ya karena ada hubungannya sama lidah, jadi mungkin ada beberapa dari kita nggak datang minggu lalu. Saya cepat aja rangkum apa yang kita bicarakan, apa yang saya bicarakan minggu lalu di Amsal 18 ayat 21. Kita bicara apa? Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita mempunyai potensi, ya. So, kata-kata yang keluar dari mulut kita mempunyai potensi untuk membangun seseorang atau menghancurkan seseorang. Lalu juga minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita mau menjadi orang yang sempurna. Dengan apa? Menjaga perkataan kita. Sempurna dalam hal komplit, dalam hal dewasa, mature. Lalu minggu lalu kita ada bicara tentang 3 item yang kita bawa pulang. Menyadari bahwa perkataanmu akan menentukan arah hidupmu, Perkataanmu akan menentukan arah hidupmu. Lalu masih ingat pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya kita merubah hidup kita, tapi merubah destiny kita, merubah tujuan hidup kita. Lalu yang kedua, selain perkataan kita menentukan arah hidup kita, yang kedua juga perkataan kita harus kita sadari bisa membawa destruction, bisa membawa kehancuran. Kita lihat juga ada kata-kata yang tidak baik yang bisa akhirnya membuat kita ribet di kemudian hari. Dan juga perkataan atau lidah kita juga yang ketiga menunjukkan hati kita. Lalu dikatakan ayatnya di Matius 12:34 mengatakan apa? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Apa yang diucapkan mulut keluar dari hati. Katakan sama-sama, apa yang diucapkan mulut keluar dari hati. Amin. Itu bukan kata-kata saya, kata-kata Tuhan melalui Alkitab. Luar biasa. Hari ini kita mau bicara tentang menjinakkan lidah. Menjinakkan lidah. Buku kita baca nanti di Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 lagi, dan kita mau baca baik-baik dan renungkan pada saat kita pulang. Semua menyadari bahwa perkataan kita adalah sangat powerful, teman-teman. Betul? Kata-kata kita sangat powerful. Gak ada di sini yang jangan menganggap sepele perkataan kita, karena sering kita
mengeluarkan perkataan tanpa kita berpikir panjang. Pada hari ini tujuannya pokoknya kita pulang, kita mengingat ada hal yang kita akan lihat nanti. Kita ada tools bagaimana kita mengingat bahwa perkataan kita adalah jangan sembarangan, oke? Karena kata-kata bisa accidentally atau secara niat bisa melukai hati orang lain. Dan mari juga menyadari bahwa kata-kata kita bisa membuat yang tidak baik menjadi baik, tapi juga pada saat yang bersama juga kata-kata kita bisa membuat apa yang baik menjadi tidak baik. Oke? Dan saat saya pelajari pasal atau perikop ini di Yohanes 3:1-12, sebelum bicara tentang topik ini, saya merenungkan di pikiran saya dan juga kehidupan saya, dan juga membuka lebar-lebar hati saya, dan juga menyadari bahwa apa yang saya telah lakukan, oke? Apa yang pernah saya ucapkan, apa yang pernah keluar dari mulut ini, apa yang pernah keluar dari lidah ini, apakah saya pernah menyakiti seseorang, oke? Mari kita buka sama-sama lagi, baca ayatnya Yakobus 3 ayat 1-12. Yakobus 3 ayat 1-12. Oke ya, kali ini saya baca aja sendiri ya. 1, 2, 3, saya baca sendiri. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Katakan sama-sama, orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan dia lihat saja kapal-kapal, walaupun sangat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Katakan sama-sama, lidah pun adalah api. Ia merupakan Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan. Katakan sama-sama, dapat dijinakan. Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asing tidak dapat mengeluarkan air tawar. Oke? Ada satu yang terkenal quote di Indonesia, dikatakan apa? Mulutmu adalah harimaumu. Tadi kita lihat di ayat yang ke-7 yang ke-8 dikatakan apa? Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakan. Oke? Termasuk anjing saya di rumah bisa dijinakan. Oke? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia dikatakan adalah sesuatu yang buas, oke? Dengan mulut kita
adalah harimaumu. Kita bisa lihat bahwa ada berapa banyak politician atau pemimpin-pemimpin negara atau even pemimpin gereja yang bermasalah dengan apa? Perkataannya. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa semua yang Yakobus katakan adalah benar dan membuka mata saya terutama. Bagaimana dengan mata Anda? Oke, berapa sering kita berharap kalau kita mau tarik perkataan kita? Berapa sering kita berharap anak-anak sudah keluar dulu dan kita mau tarik perkataan kita? Dan ada satu ayat yang mengingatkan kita bahwa dan doa kita adalah di Mazmur 141 ayat 3. Dikatakan, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. God dikatakan apa? Set God of my mouth, oh Lord. Set God of my mouth. Protect, jaga. Anda kalau punya sesuatu yang berharga, Anda pasti akan jaga, betul? Saya punya dulu di Auckland, karena sering dengar orang pecahin kaca. Jadi saya pernah berapa kali taruh laptop di mobil dan saya taruh yang paling bawah, saya tutup pakai jaket, tutup pakai tas dan agar tidak kemalingan. Sesuatu yang saya jaga, guard my belonging, ya kan? Dan Tuhan juga di ayat ini mengatakan bahwa ada something yang begitu penting yang kita bisa kehilangan atau mengalami kerugian besar kalau kita tidak mengawasi mulutku. Oke? Ada satu cerita tentang ini kisah nyata, namanya Bernard Baruch. Ada yang pernah dengar Bernard Baruch? JP Morgan tahu? JP Morgan pasti tahu, karena saat ini JP Morgan adalah the biggest bank di Amerika, menurut yang saya pernah dengar. Nah, Bernard Baruch ini dia pernah membuat satu proposal untuk menggali sulfur atau belerang di Texas, Amerika. Lalu mereka sudah invest duit untuk membuat report, untuk manggil geologis, udah ahli tanah. Pokoknya mereka sudah spend begitu banyak uang untuk membuat satu investment bersama-sama. Oke? Membuat satu investment sama-sama. Lalu apa yang terjadi? Pada saat hari mereka tanda tangan, Bernard Baruch ini salah satu investor atau orang kaya di Amerika yang sangat ambisius, dan dia mengajak JP Morgan juga, salah satu investor juga, untuk membuat exploration of belerang tadi. Pada hari terakhir, Bernard Baruch ini dia mengatakan, pokoknya kita sudah mendapat report, kita sudah mendapatkan hasil tes tanah dan segalanya. Hilangan kata-kata saya. Kameranya mengganggu kayaknya. Dan pokoknya intinya sudah tinggal tanda tangan hari itu. Dan apa yang terjadi? Si Bernard Baruch ini mengatakan satu kata yang merusak deal tersebut. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, this is not a new thing. You must have gambles previously. Maksudnya adalah ini bukan sesuatu yang baru, dan ini bukan kamu pasti bukan pertama kalinya gamble. Apa sih gamble bahasa Indonesia? Berjudi, betul. Terima kasih. Ini pasti bukan pertama kalinya kamu berjudi. Lalu JP Morgan menjawab dengan sangat dingin,
Dia mengatakan apa? I never gamble. Dan apa yang terjadi? Kontrak yang mempunyai value saat itu tahun 1908, kontraknya sebesar 500.000 dibatalkan. Hanya karena dikatakan apa? Satu kata, gamble tadi, judi tadi. JP Morgan bukan orang yang mau berjudi dalam membuat keputusan-keputusan hidupnya, karena dia bertanggung jawab kepada investor-investornya. Jadi hanya dengan satu kata, kontrak ratusan ribu saat itu tahun 1908 teman-teman. Halo, 1908 500.000, Anda bisa mendapat mungkin sekarang worth millions of dollars, oke? Cancel hanya karena satu perkataan terakhir. Oke, jadi perkataan mulutmu akan bisa berbahaya kalau Anda tidak memikirkan dan memakai kata-kata yang tepat. Oke, dan berapa kali saya pernah katakan bahwa kita keluar satu kata dan kita mengatakan, oh no, harusnya aku nggak mengatakan tersebut. Halo, ada yang pernah teman-teman? Kadang-kadang mulut kita bekerja lebih cepat daripada kepala kita sehingga udah keluar dulu dan kita baru sadar, oh no. Coba itu semua kata-kata bisa saya ambil lagi dan saya bisa masukin ke mulut saya. Benar? Bisa relate sama saya dalam hal itu? Oke. Selanjutnya, ada lidah kita juga sudah memberi masalah pada sejak lama. Sejak baru kita lahir. Nggak lama sudah kita lahir, lidah bisa membuat kita masalah. Anak saya, Sofia, sekarang ini lagi sering banget ngomong no, oke? Dan dia mengerti persis apa yang saya ngomong, dan dia selalu menjawabnya yang berbeda. Dengan kata lain, berbohong, oke? Kamu sudah makan belum tadi? Dia bilang yes. Atau kamu sudah ke toilet tadi? Dia bilangnya yes. Padahal sesungguhnya no. Saya nggak pernah tutor atau nggak pernah ngelesin anak saya untuk bagaimana cara berbohong. Oke, saya nggak pernah ngajarkan dia bagaimana dia untuk mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Tetapi itu adalah sinful nature of people. Ya, untuk ada dosa yang sebelumnya yang kita punya. No man can tame the tongue. Tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidah. Katakan sama-sama, tidak ada orang pun yang dapat menjinakkan lidah. Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Okay? Humanly is impossible. Tetapi dalam secara divinely, secara faith, it is possible. Okay? Di Markus 10:27 mengatakan apa? With men, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Okay? With men, ini bicara tentang bagaimana onta masuk ke lubang jarum, betul? With is impossible. Dengan akal kepala pikiran kita is impossible, but not with God. Karena segala-galanya possible, segala-galanya mungkin oleh kalau Tuhan mau. Amin. Oke. Mudah dan juga Mazmur 19 ayat 15 yang katakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Oke, hari ini ada 3 poin yang saya berharap Anda bisa bawa pulang, yaitu bagaimana kita mau pleasing the Lord, bagaimana kita mau menjadi berkenan oleh Tuhan,
dengan ucapan mulut kita dan renungan hati kita. Are you with me? Oke, yang pertama ada 3P. 3P. Yang pertama pause. Pause, bahasa Inggrisnya apa ya? Bukan stop. Saya masih ingat persis kalau di tape yang zaman dulu, stop artinya stop. Kalau pause cuma sementara, oke? Pause. Yakobus 1 ayat 16 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Pelan-pelan tahan lidahmu. Coba tolak kanan kiri, bilang, katakan pelan-pelan tahan lidahmu. Paling baik adalah to chill, ya gak? Ini saya bicara tentang kalau pada saat Anda dihadapi oleh satu perkataan yang secara spontaneous Anda bakal marah. Oke? Pada satu saat kita dihadapi oleh satu perkataan oleh satu orang yang bisa membuat kita emosi. Ada 3 hal yang kita mau lihat hari ini. Yang pertama adalah pause. Pause sementara. Oke? Mungkin ada yang bisa bilang, Dan, kamu tahu gak sih? Kamu disebut ini loh sama nih orang. Oke? Sadar nggak teman-teman? Kalau pada saat kita meresponi ada 2 pilihan, benar? Kita akan menjawab atau tidak menjawab. Dan kalau kamu tidak menjawab, kamu tidak akan ada masalah. Kalau kamu tidak sebut apa-apa. Halo? Cukup bilang, it's okay. It's okay. Mungkin kebaik kalau aku pause sebelum aku perang kata-kata. Benar? Aku pause bukannya aku accept atau setuju dengan apa yang orang tersebut katakan. Aku cuma tidak mau meneruskannya. Tidak mau masuk ke dalam pikiranku. Oke, yang pertama adalah pause. Yang kedua, pertama adalah yang pertama adalah pause. Yang kedua adalah saya mau cari bahasa Inggrisnya nggak dapat. Jadi pikir. Just joking. Tadinya saya mikir mau apa gitu ya, mau pikir gitu ya, pikir 3F gitu ya. Pertama force atau pikir gitu. Cuman kurang pas. Jadi pikir, oke? Pikir. Tadi mau bilang think. Sebenarnya ada kata sih, ponder, oke? Pause, ponder. Ponder bahasa Indonesia apa? Berpikir, oke? Let me think sebelum kita berkata-kata. Let me think sebelum kita berkata-kata. Jangan sampai kata-kata yang tidak perlu dikeluarkan. Oke? Jangan sampai keluar. Kalau kita berpikir dahulu. Seakan-akan kayak kita mau sterilize, kita punya lidah dulu sebelum kita menjawab. Saya masih ingat dulu ada teman waktu saya ke Indonesia, dia nitip satu barang yang saya lumayan bingung buat apa. Tahu nggak apa? Lidah scraper, tongue scraper. Pernah lihat? Tongue scraper. Itu pernah saya lihat. Ini buat apa ya? Pakainya gimana? Dijepit atau dipanasin dulu, dikenain lidah biar bisa bersihin lidah atau seperti apa? Anda pernah lihat tongue scraper? Kemarin saya lihat di Google ada yang lebih aneh lagi, cuman besi panjang bisa ditarik dan bisa membersihkan lidah. Oke? Tongue scraper. Scrape hal-hal yang tidak berguna sebelum kita ucapkan. Sehingga lidah kita bersih dan lidah yang benar dan lidah yang membangun sebelum kita mengucapkan sesuatu. Oke?
ada beberapa proses dari kata think tadi atau pikir tadi ya. Ada kata think, ini bukan dari saya pernah sempat baca dan saya pernah renungkan, ini masuk akal juga. Pada saat kita dihadapi satu kata-kata atau satu statement yang membuat kita emosi. Yang pertama, T-nya dari apa? True. Atau saya pada saat saya mengucapkan satu statement, apakah itu sesuatu yang betul? Apakah sesuatu yang tidak berlebih-lebihan? Saya kadang-kadang saya juga masih belajar dalam hal ini, terutama dalam hal exaggerating. Exaggeration itu sebenarnya lies atau bukan, teman-teman? Exaggeration berlebih-lebihan dalam kata-kata. Kalau ditanya New Zealand katanya kena kembali banyak COVID case sekarang setelah lockdown, dan seorang bisa bilang, wah banyak banget, banyak orang di rumah sakit, dan yang dokter-dokternya juga kena. Lalu bukan cuma dokter-dokternya doang, lalu semua jalan lain sebagainya. Sebenarnya cuma ada satu kenyataan, tapi dibesarkan sehingga menjadi apa? Kebohongan. Jadi satu hal yang kita mau katakan, saat yang kita mau stop atau kita pikir pada saat kita mendapatkan satu statement adalah kita berpikir, atau kita mau berkata-kata adalah kita berpikir, apakah ini true? Apakah ini cuma opini pribadi? Atau apakah ini cuma perasaan pribadi? Oke? Karena seringkali ini akan bisa merubah fakta. Betul? Karena begitu banyak, apalagi sekarang dengan sosial media, begitu cepat satu kebohongan bisa disebar ke seluruh dunia. Yang pertama apa? True. Is it true? Yang kedua, huruf H, bilangnya apa? Saya simpan ya. Helpful. Apakah kata-kata saya akan berguna buat orang? Atau apakah kata-kata saya akan menyakiti seseorang? Atau kata-kata saya hanya buang waktu doang? Oke? Mungkin hari ini Anda berasa ini banyak banget ngomongnya, buang-buang waktu doang gitu ya. Lu ngomong cuma ditanya satu hal, cuma ngomongnya panjang lebar. Is it helpful? Oke? Is it helpful? Lalu, dan seringkali juga mungkin ada orang bertanya, bagaimana sih cari kerja di New Zealand? Mungkin Anda bisa menjawab, cari kerja di New Zealand susah banget. Lu tahu nggak, si A, si B, si C udah nyari kerja 3 tahun gak dapat. Is this helpful, teman-teman? Kalau Anda datang, ada teman gitu ya, lagi baru datang ke New Zealand, dia mau mencari kerja, is this helpful? Bagaimana dengan si D, si E, si F yang mendapatkan kerjaan dengan pertolongan Tuhan? Is this helpful? Lalu yang ketiga, huruf I. Is this inspiring? Apakah yang aku mau katakan, apakah akan menggugah seseorang untuk melakukan sesuatu yang baru dan menyadari bahwa dia bisa? Is this inspiring? Halo? Apakah kata-kata yang aku keluarkan bisa membangun seseorang, atau hanya untuk mengatakan sesuatu yang manis doang? Is this inspiring? Apa kata-kataku ini apakah yang mau melakukan sesuatu yang membuat orang lebih caring, lebih loving, atau lebih meringankan beban seseorang? Atau justru kebalikannya? Apa kata-kata kita ini justru menambah beban, atau menambah pain, atau menambah kesusahan orang lain? THI. Dan yang N tentang is it necessary? Apakah kata-kataku itu perlu diucapkan? Kata-kata, terus terang, kata-kata yang negative comments,
atau nagging, atau kata-kata tentang komplain adalah sesuatu yang sungguhnya sih lumayan perlu juga dikatakan. Benar? Saya ulang ya, kata-kata yang nagging, saya masih ingat ada ayatnya di mana dia mengatakan apa? Lebih baik lebih baik aku tinggal di padang gurun daripada mempunyai a nagging wife. Itu di Alkitab, oke? Tapi sesungguhnya saya terus terang perlu juga mengatakan hal-hal tersebut. Tapi pertanyaannya, is this necessary with the right people, with the right time? Is this the right audience? Nah, teman-teman, gimana kalau seandainya salah satu dari sini Anda mengatakan sesuatu yang gak relevan, tapi di depan audiens orang banyak? Halo? Is this necessary? Lalu yang terakhir, is this kind? Kind bahasa Indonesianya ramah, oke? Apakah kita memikirkan perasaan orang lain pada saat kita mengeluarkan kata tersebut? Apakah kita respectful pada orang lain? Efesus 4 ayat 31 sampai 30 dikatakan segala kepahitan, kegeraman dan kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah atau kind, be kind, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke? Apakah kamu orang yang ramah? Apakah perkataanmu menunjukkan keramahan? Apakah orang di sekelilingmu menganggap kamu adalah orang yang ramah dengan perkataan? Kindness adalah salah satu buah roh, betul? Keramahan adalah salah satu buah-buah roh. Apakah kita menunjukkan buah-buah tersebut pada hari ini? Saya mau undang teman-teman Praise and Worship. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita mengeluarkan lidah kita dengan perkataan-perkataan, mari kita berpikir, oke? Think. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Karena kata-kata bisa melukai atau menyembuhkan orang lain. Apakah kata-katamu pada hari ini yang bisa kau lakukan? Oke? Ada terakhir, ada satu statement dari salah satu ancient Greek philosopher, namanya Plato. Masuk akal banget. Pas lagi saya baca ini, dia tulisnya demikian: wise men speak because they have something to say. Plato pernah mengatakan, wise men speak because they have something to say. Fools speak because they have to say something. Orang bijaksana berbicara karena dia ada something yang dia mau katakan. Tetapi orang bebal berbicara karena dia harus mengatakan sesuatu. Nangkep teman-teman? Yang pertama, host. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, lastly, you pray. Oke? You pray. Mari tundukkan kepala. Mari kita